I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saprijal Haplani dari kelas Zoom 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu Enterprise Architecture. Pembahasan yang saya akan bahas di sini yang pertama, pengenalan Enterprise Architecture, yang kedua, tujuan Enterprise Architecture, yang ketiga, manfaat Enterprise Architecture, yang keempat, komponen-komponen Enterprise Architecture, dan yang kelima, kesimpulan. Pengenalan Enterprise Architecture. Enterprise Architecture adalah proses yang digunakan untuk merencanakan, memahami, dan mengelola struktur organisasi, proses bisnis, dan sistem teknologi dalam suatu perusahaan. Enterprise Architecture merupakan suatu cara untuk memahami dan mengelola perubahan dalam perusahaan, termasuk perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Tujuan Enterprise Architecture. Tujuan dari Enterprise Architecture adalah untuk meningkatkan efisiensi bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Enterprise Architecture juga bertujuan untuk membantu perusahaan untuk merencanakan dan mengelola perubahan, meningkatkan komunikasi antar departemen, dan meningkatkan koordinasi antar proyek. Manfaat Enterprise Architecture. Yang pertama, meningkatkan efisiensi bisnis dengan memastikan bahwa sistem teknologi dan proses bisnis bekerja sama dengan baik. Yang kedua, mengurangi biaya dengan menghilangkan duplikasi sistem dan proses. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar departemen dan proyek. Yang keempat, membantu perusahaan untuk merencanakan dan mengelola perubahan, termasuk perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Komponen-komponen Enterprise Architecture. Yang pertama, Business Architecture, mencakup struktur organisasi, proses bisnis, dan strategi perusahaan. Data Architecture, mencakup model data, basis data, dan arsitektur data. Yang ketiga, Application Architecture, mencakup aplikasi yang digunakan dalam perusahaan, termasuk aplikasi yang digunakan untuk mengelola data dan proses bisnis. Yang keempat, teknologi arsitektur, mencakup sistem teknologi yang digunakan dalam perusahaan, termasuk jaringan, hardware, dan perangkat lunak. Yang kelima, security architecture, mencakup keamanan sistem dan proses untuk melindungi data perusahaan. Dan yang keenam, infrastruktur arsitektur, mencakup infrastruktur fisik yang digunakan dalam perusahaan, termasuk jaringan, hardware, dan perangkat lunak. Keseluruhan komponen-komponen Enterprise Architecture harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan dan manfaat yang diinginkan. Dengan mengelola dan merencanakan komponen-komponen ini dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Enterprise Architecture juga membantu perusahaan untuk merencanakan dan mengelola perubahan, meningkatkan komunikasi antar departemen, dan meningkatkan koordinasi antar proyek. Kesimpulan, secara keseluruhan, Enterprise Architecture adalah suatu proses yang sangat penting dalam mengelola dan merencanakan perusahaan, dengan mengelola komponen-komponennya dengan baik. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Ini juga membantu perusahaan untuk merencanakan dan mengelola perubahan, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar departemen dan proyek. Untuk itu, Enterprise Architecture harus dijalankan dengan baik dan diperbaharui secara berkala agar perusahaan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan menjadi lebih kompetitif dalam pasar.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.